Judul firman Tuhan hari ini adalah keberhargaan kita di mata Tuhan. Ada 3 hal penting saudara yang kita akan coba pelajari dari ayat ini. Yang pertama, anak sulung berkata, ya, namun dia tidak melakukan apa-apa. Anak sulung adalah gambaran orang Israel yang menolak keselamatan. Yesus sedang menegur orang Israel, orang-orang Farisi di dalam konteks ini, saudara. Kenapa? Karena mereka selalu menolak keselamatan yang Yesus sediakan. Orang Israel juga menggambarkan tentang orang-orang Kristen yang hari-hari ini yang tidak mau bertobat. Bukankah hari-hari ini ada banyak orang Kristen hanya sekedar agama Kristen tetapi tidak membutuhkan pertobatan? Yesus pernah memberikan perumpamaan tentang domba yang hilang. Lalu kalau satu yang hilang, lebih baik kamu tinggalkan yang 99 di dalam kandang tapi tidak butuh pertobatan. Yesus bilang, lebih baik kamu cari satu, tapi dia betul-betul butuh akan keselamatan. Saudara, bukankah banyak orang Kristen hari-hari ini berkata, yes Tuhan, tapi tidak melakukan apa-apa. Bukankah orang Kristen selalu berkata, aku mengasihi Engkau Tuhan, tapi tidak beribadah. Perginya ke diskotik, ke karaoke, kalau hari Minggu dia sudah cari. Dia mau pergi kemana? Dia meninggalkan ibadah. Padahal aku mengasihi Engkau Yesus. Tapi hari Minggu lupa ibadah. Aku mengasihi Tuhan, tapi tidak pernah doa di rumah. Tidak pernah baca Alkitab, saudara-saudara. Tidak pernah perpuluhan. Coba, kekristenan seperti apa itu, saudara-saudara? Kualitas kekristenan kita nanti di akhir zaman akan ditimbang. Ditimbang artinya kalau kualitasnya Ephraim ini berat, ini layak untuk diselamatkan. Tapi kalau dia seperti sekam yang kosong, nyaring bunyinya, ditiup seperti sekam. Seperti itulah kekristenan nanti di akhir zaman akan ditimbang, Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa kita semua lolos timbangan itu. Kita semua diselamatkan. Amin, saudara. Bagus sih ibadah rajin, bagus sih pelayanan rajin, bagus saudara-saudara. Tapi kalau bisa jangan hanya lahiriannya yang bagus, tetapi kualitasnya ini loh saudara yang kita mau kejar. Amin. Bangga, sombong dengan agamanya. Orang Kristen juga hari-hari ini banyak sombong dengan gerejanya. Oh, gerejaku gereja yang bagus tuh, gereja besar. Buat apa gerejanya besar tapi hidupmu tidak berdampak? Buat apa denominasinya keren, hebat, tapi hidupmu tidak berubah? Apa gunanya dibanggakan itu semua? Betul nggak saudara? Gereja tidak salah, nama denominasi tidak salah. Tetapi bagi hidup secara pribadi membawa perubahan apa tidak, saudara? Itu yang paling penting, saudara. Sekalipun kita pindah dari gereja sini ke gereja sana, ke gereja. Kalau hidupmu nggak berubah, buat apa, saudara-saudara? Amin.
perlu loyalitas. Amin. Dulu saya ketika baru bertobat percaya Yesus, dulu saya di Bandung, saudara. Ketika saya di Bandung ikut orang, kemudian di samping rumah itu ada gereja, saudara. Jadi jam 4 pagi, saya sudah lari ke gereja itu doa, saudara-saudara. Waktu pertama kali saya bertobat, rasa haus dan laparnya itu menggebu-gebu, saudara-saudara. Bayangkan di Bandung, kota yang besar, setiap jam ada ibadah. Kalau hari Minggu dari jam 6 sudah ada ibadah di gereja ini, jam 7 di gereja ini, jam 8 di gereja ini, jam 9 di gereja, sampai sore, saudara-saudara. Kita tinggal pilih gereja mana yang kita mau. Saudara, ketika pertama kali saya bertobat, saya cari pagi, kemudian jam 7 saya ke sini, jam 8 saya pingin, saudara-saudara. Saking hausnya, saking laparnya, pingin tahu tentang firman Tuhan. Tapi setelah saya kenyang, saudara-saudara, cukup di satu tempat bertumbuh dan tertanam, saudara-saudara. Haleluya. Kekristenan itu sama seperti pohon, saudara, seperti tanaman. Kalau ditanam di satu tempat, biarkan tumbuh tertanam di situ sampai bertumbuh berbuah. Kalau baru ditanam, kemudian 1 bulan dicabut lagi, dipindah. Udahlah, jangan berharap akan mendapatkan sesuatu dari pohon itu. Kekristenan itu perlu loyalitas, saudara-saudara. Amin. Tertanam di satu gereja, kamu beribadah di situ, melayani di situ, bertumbuh di situ, saudara-saudara. Kalau mati pun matilah di situ. Supaya apa? Supaya yang ngurusin tidak bingung. Haleluya. Ada loh. Ada ketika meninggal. Dia bingung cari, ini gerejanya di mana? Dia pergi ke gereja ini, ditolak. Itu bukan anggota gereja kami, dicari ke sini. Oh, itu bukan anggota gereja kami. Dicari surat baptisnya. Oh, saksi Yehova. Haleluya. Perlu tertanam di satu gereja. Gereja itu seperti keluarga, amin. Gereja itu seperti keluarga, saudara-saudara. Satu tidak kelihatan, dicari, saudara-saudara. Amin. Satu yang sakit diperhatikan, itu gereja, saudara-saudara. Kalau gereja, penggembalaan itu nama anggota jemaatnya ditulis satu persatu. Haleluya. Amin. Kalau jemaatnya sakit, tahu. Kalau jemaatnya masuk rumah sakit, demam berdarah, tahu, saudara-saudara. Haleluya. Semua bahkan masalah apapun yang ada di jemaat, tahu, saudara. Bahkan ketika dipanggil Tuhan pun diurusi sampai lahir sampai mati diurusin sama gereja. Bersyukurlah, saudara-saudara, ada gereja jadi keluarga. Amin. Jadi tanamkan diri saudara di satu gereja ini, saudara-saudara. Supaya di sini engkau bertumbuh, di sini engkau diberkati, di sini juga engkau berlimpah-limpah dengan berkat. Sama saja mau pergi ke gereja manapun, sama saja firman Tuhan juga yang disampaikan. Puji-pujiannya juga enggak jauh beda, saudara-saudara. Haleluya. Sama, bahkan di sini lebih keren, saudara. Haleluya. Wow, pendetaannya lebih keren di sini, saudara. Masih muda. Masih muda, ganteng, gagah, saudara-saudara. Jangan cari di sana, cari di sini. Bilang sama sebelahmu, di sini saja bilang. Itu penting, saudara-saudara. Bukan hanya sekedar beribadah sekali seminggu, saudara. Di kota-kota besar banyak orang Kristen, saudara. Dia lari ke gereja ini, pindah sini, hari Minggu sini, minggu depan. Enggak jelas, kalau dia mati enggak ada yang ngurusin. Enggak ada yang ngurusin. Kenapa? Tidak terdaftar di satu gereja, tidak tertanam di situ, saudara. Seperti Tante Lili yang sakit itu, saudara. Ketika beberapa waktu yang lalu Tante Lili ke Jakarta, kemudian dia pulang dari Jakarta, dia di komselnya di Jakarta, kasih selembar kertas, dia
tulis nomor HP-nya ketua komselnya. Tolong kasihkan ini kepada Bapak Gembala di mana Ibu beribadah. Kemudian dikasihkan ke saya, kemudian saya simpan, saudara. Setelah saya simpan, saya WA, "Salam Ibu, selamat pagi." Enggak dibalas-balas. Setelah kemarin Natal Lili sakit, baru direspon. Wih, puji Tuhan, ternyata aktif. Lalu saya kasih tahu, Ibu Lili sedang sakit. Lalu dia langsung telepon, saudara. Dan ketika dia telepon, dia bilang, "Pak, bagaimana keadaan Ibu Lili? Sedang sakit, tidak bisa jalan sekarang. Siapa yang ngurusin?" Waduh, tidak ada yang ngurusin, paling ponakannya. Bolehkah saya ngobrol sama dia? Boleh Bu, saya langsung ke sana, kemudian dia video call, ngobrol sama Tante Lili. Kemudian ibu itu dia bilang begini, "Pak, kami mau bantu Ibu Lili, kita kerjasama. Bapak dengan gereja Bapak nangani di situ, nanti kami bantu keuangan. Berapapun yang dibutuhkan, kami akan berusaha membantu dari sini ya Pak." Wah, puji Tuhan. Lalu kemarin dia langsung transfer, lalu kami bawa ke dokter, saudara-saudara, untuk periksa. Ini kenapa, saudara? Karena waktu di Jakarta dia tertanam di satu gereja, di dalam komsel, dan itu juga yang memperhatikan dia sampai hari ini. Sekalipun dia sudah keluar dari sana, dia sudah beribadah di sini, puji Tuhan dari sana masih memperhatikan. Itu gunanya tertanam dan loyal di gereja. Tertanamlah di sini, saudara-saudara. Amin. Berakarlah di sini, jangan kemana-mana, saudara-saudara. Haleluya. Kasih senyum kiri kanan. Kesombongan lahiriah yang tidak berdampak apa-apa. Sombong dengan agamanya, sombong dengan di keturunan Abraham. Israel itu kan keturunan kandungnya Abraham, saudara. Asli keturunan Abraham, saudara-saudara. Itu sebabnya mereka sombong. Kami anak Abraham, katanya saudara-saudara. Yesus bilang apa? Ketika kami anak Abraham, Yesus bilang, aku sudah ada sebelum Abraham ada. 1-0, saudara-saudara. 1-0, saudara-saudara. Kebanggaan mereka langsung dihabis. Abraham yang kamu banggakan, aku lebih dulu dari dia. Haleluya. Tidak ada yang kita bisa sombongkan. Amin. Mari kita sungguh-sungguh bertobat. Bilang sama-sama, saya mau bertobat. Roh Kudus tolong saya. Bilang sama sebelahmu, engkau juga bertobat. Kita sama-sama bertobat.